merasa tidak aman atau tidak percaya diri ketika hendak bertemu orang lain, atau bahkan pada saat sudah bersama dengan orang lain, tentu tidak menguntungkan buat kita. Itulah yang sering dikatakan sebagai insecure, perasaan tidak aman, tidak percaya diri ketika harus berkumpul atau bersama dengan orang lain. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang menjadi insecure? Beberapa hal akan Bang Jay jelaskan di video ini. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, berikan like serta komentarnya. Dan jika ada manfaat, silahkan share ke teman-teman Anda. Penyebab insecure yang pertama adalah bisa jadi Anda merasa tidak aman karena adanya kegagalan atau penolakan yang terjadi akhir-akhir ini. Peristiwa yang baru terjadi tentu sangat mempengaruhi suasana hati dan perasaan kita tentang diri sendiri, terutama yang berhubungan dengan kegagalan dan penolakan. Mungkin saja Anda pernah ngerasa kayak gini. Waktu itu aku ngelamar kerja ke beberapa perusahaan, tetapi nggak ada panggilan interview lanjut. Hal ini bikin aku mikir, kalau aku sama sekali nggak punya kelebihan, beda dengan yang lain. Saya orang yang tidak beruntung. Ketika sebaya saya sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sementara saya belum. Tentu membanding-bandingkan ini akan bisa membuat seseorang menjadi merasa tidak aman atau tidak percaya diri. Nah, tentu kondisi ini bisa berdampak ke harga diri, merasa kurang pede dan insecure. Nah, tentu apapun itu, jika kita mengalami kegagalan atau penolakan yang terjadi, tentu kita wajib memeriksa apa yang sudah kita lakukan atau kita persiapkan sehingga kegagalan atau penolakan itu terjadi. Nah, supaya kita baik-baik saja, kita merasa aman, percaya diri, tentu kita tidak perlu membandingkan dengan keberhasilan orang lain. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh orang lain supaya berhasil atau tidak mengalami kegagalan dan penolakan. Yang kedua, bisa jadi insecure memang ada kecemasan secara sosial. Sebagian orang memang akan merasa cemas, panik ketika harus bertemu dengan orang lain, apalagi belum pernah ditemui. Beberapa orang bahkan sangat merasa tidak nyaman ketika harus berkumpul di area publik, apalagi harus berbicara di depan umum. Padahal selama ini bisa jadi belum pernah dia lakukan, atau dia sendiri menyadari bahwa tidak cukup kemampuan untuk membicarakan sebuah materi yang harus dibicarakan. Tentu kecemasan sosial ini akan muncul. Kecemasan ini umumnya terjadi ketika seseorang mendapat kritik atau evaluasi dari lingkungannya. Mungkin beberapa orang gak masalah dengan itu, tapi kita perlu pahami bahwa gak semua orang siap dengan kritikan dan evaluasi tersebut loh. Tidak semua orang tahan dengan saran dan masukan. Beberapa orang mungkin ketika diberikan kritik atau saran, dia akan langsung memberikan respon. Baik itu terima kasih sudah memberikan kritik dan saran membangun, maupun mungkin responnya adalah justru memberikan alasan yang tidak masuk akal, memberikan justifikasi atau pembenaran untuk mematahkan kritik dan saran yang diberikan. Dan bisa jadi beberapa di antaranya justru diam, dipendam. Nah, tentu ini akan menimbulkan pikiran negatif pada dirinya.
Nah, pikiran negatif ini yang kalau dipikirkan secara terus-menerus bisa jadi akan berdampak kepada suasana hati, sehingga muncullah kecemasan. Kalau kritik dan saran ini berhubungan dengan bagaimana kekurangan atau ketidakmampuan dalam berhubungan sosial atau berbicara, tentu akhirnya kecemasan pada saat hendak keluar rumah atau bertemu dengan orang banyak, atau pada saat mau berbicara di muka umum. Kecemasan ini bisa saja meningkat, bahkan sampai kepanikan. Nah, tentu ketika ada situasi seperti ini, maka perasaan insecure atau tidak aman bakal dirasakan. Perasaan gak siap bisa saja menimbulkan rasa cemas, yang pada akhirnya membuat seseorang bisa menarik diri dari kehidupan sosial, lebih suka menyendiri, lebih suka asik sendiri, dan merasa tidak nyaman ketika harus bersama dengan orang lain. Karena apa? Ngerasa selalu kurang dan gak fit di dalam lingkungan sosial di sekelilingnya. Yang ketiga, bisa jadi rasa tidak aman dan tidak percaya diri atau insecure ini didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang kadang-kadang mempunyai sisi pokoknya apapun yang terjadi pada dirinya, apa yang ingin dicapainya harus sempurna, harus perfect. Ini tentu ketika apa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa jadi pada akhirnya kecewa. Dan kecewa ini bisa jadi akan berlanjut ke upaya membanding-bandingkan antara apa yang dihasilkan orang lain dengan dirinya. Beberapa orang mungkin suka dengan hasil yang sempurna, sesuai dengan ekspektasi atau harapan dan perencanaan yang dibuat. Misalnya saja, kadang ingin meminimalisir peluang gagal dan gimana caranya bisa berhasil, sehingga cenderung memaksakan diri untuk bekerja lebih keras. Ya, sebenarnya sih nggak masalah, oke-oke saja. Hal ini akan menjadi masalah ketika kita nggak ngebayangin worst case dari rencana kita. Bisa saja ada hal yang tidak sesuai. Kita ngebayanginnya berhasil terus. Tidak pernah berpikir jika gagal apa yang harus dia lakukan. Akhirnya sampai nggak siap. Kalau ternyata apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau kenyataan. Ini penting buat kita ketika kita memang ada sisi ingin perfeksionisme. Lebih baik dibuat juga rencana apa yang perlu dilakukan jika apa yang kita capai benar-benar tidak sesuai dengan harapan. Kita juga kadang cenderung memaksakan diri terlalu keras, sampai membuat kita menjadi kewalahan dan stres sendiri. Nah, kalau udah merasa begini, kalian coba untuk berhenti sebentar dan luruskan rencana. Sebenarnya apa sih yang aku kejar? Penting sekali buat kita koreksi kembali sebenarnya apa yang dicari. Tentu ini akan bisa membuat jauh lebih nyaman dan tenang. Ingat, jangan sampai ekspektasi atau harapan kita justru akan menjatuhkan diri kita sendiri. Banyak orang gak sadar bahwa untuk menjadi cukup adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan versi terbaik dari orang lain. Hal yang perlu kita lakukan yaitu memahami kelebihan dan kelemahan diri. Kita pahami diri kita seutuhnya. Ya, boleh-boleh saja memahami kelebihan orang lain. Tapi kenali juga kelebihan kita, termasuk kelemahan diri kita. Untuk apa? Untuk memotivasi diri, memperbaiki diri kita sendiri. Jika memang kita mempunyai
kepribadian yang perfeksionisme. Dengan memiliki pemahaman diri, tentu kita akan lebih mudah untuk mencintai diri, untuk menyayangi diri kita, atau self-love. Kadang kita sendiri nggak sadar loh, kalau kita punya kelebihan yang orang lain pengen punya. Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu itu. Kadang kita nggak sadar bahwa pekerjaan yang kita jalanin sekarang merupakan dream job bagi orang lain, mimpi bagi orang lain. Kadang kita nggak sadar juga bahwa fisik yang kita punya adalah idaman bagi orang lain, yang diinginkan oleh orang lain. Dan tentu mereka pun bisa jadi kesulitan untuk mencapainya. Karena terkadang kita terlalu fokus sama pencapaian orang lain. Apa yang dicapai oleh orang lain yang jelas-jelas berbeda dengan diri kita sendiri. Faktor pembedanya tentu banyak, termasuk kepribadian, pemikiran, juga kapasitas effort yang dilakukan, usaha yang dilakukan. Yang sebenarnya kadang insecure juga nggak apa-apa sih, siapa tahu bisa